jalur PLN. Nah, saya tancapin dulu avometer ini ke jalur probenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur ya di channel kita di Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial. Oke, pada kesempatan segmen video kita kali ini, kita di sini project kita hari ini kita mau bikin alat yang super canggih ya. Ya, ini nanti masih ada hubungannya dengan servis lampu LED. Alat ini nanti bisa mendeteksi beberapa komponen dan beberapa chip LED AC ya. Nah, chip LED AC dan chip AC-nya sendiri. Alat ini sangat simpel dan nanti fungsinya banyak sekali dalam penggunaannya. Dan kalau mau bikin sendiri pun juga harganya nanti juga murah ya. Masalahnya apa? Alat ini kita ambilkan dari beberapa driver LED kayak gini. Nah, driver LED kayak gini, ini bekasnya lampu LED LED Philips ya. Semua bisa dipakai, baik itu drivernya punya LED Philips dan yang lain-lainnya itu bisa dipakai untuk membuat project alat seperti ini nanti. Nah, alat ini fungsinya seperti apa dan bagaimana cara membuatnya, ditonton terus saja lah ya. Karena alat ini saya sendiri juga kurang tahu, tapi alat ini fungsinya nanti sangat banyak untuk menservis lampu LED dan mengetahui beberapa komponen-komponen yang ada di lampu LED. Oke, tidak panjang kali lebar, kita langsung saja ke projectnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat project kita kali ini yaitu satu driver kayak gini. Pastikan driver ini udah on ya, tidak mati. Nah, ini kapasitasnya bisa memakai yang 5 watt sampai dengan 10 watt. Terserah ini mau pakai yang mana bisa dipakai. Terus yang ketiga yaitu LED AC kayak gini. Ini LED AC, kebetulan wattnya ini kecil banget, cuma 3 atau 5 watt bisa dipakai. 7 watt juga bisa dipakai. LED AC kayak gini. Terus yang keempat, nah ini boxnya ini ya. Ini box apa ini? Box X9 kotak gitu hitam. Nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini sudah saya pasangin sekalian, ini bagian probenya, bagian jalur probenya. Yang merah itu pertanda plusnya, yang hitam ini pertanda minnya. Ini sudah kasih lubang-lubang kayak gini. Nanti fungsinya lubang-lubang ini buat apa ya, pokoknya disimak terus, ditonton terus ya. Terus komponen yang berikutnya adalah ini. Ini sebenarnya tidak menggunakan 4 pin kayak gini, itu juga bisa. Ini apa ya, terminal speaker ya. Terminal speaker kita bisa gunakan 2 saja sebenarnya. Terus apa ya, kabel ya, kabel jack kayak gini. Nah, ini bahan-bahannya untuk membuat alat ini. Terus nanti kita sediain avo. Kalau avometer itu semua punya ya, baik itu yang digital maupun dengan yang analog kayak gini. Itu saya rasa semuanya kalau kita bermain di oprek-oprek elektronik itu pasti harus mempunyai alat-alat ini. Alat ini sebenarnya apa sih? Alat ini sebenarnya sama dengan tes backlight ya. Tapi tes backlight ini nanti kita upgrade lagi. Kita upgrade lagi untuk mengetahui, bukan hanya sekedar untuk mengetahui nyala atau endaknya chip LED, tapi alat ini nanti bisa mengkompresisasi apa ya, suatu komponen. Bisa mengkompresisasi suatu komponen dan bisa mendeteksi ukuran dari beberapa komponen, khususnya LED. Langkah yang pertama, kita langsung eksekusi ya. Bahan-bahannya ini sudah tersedia lengkap. Nah, sekarang kita langsung eksekusi di bagian drivernya. Nah, seperti biasa, seperti yang apa ya, konten saya sebelum-sebelumnya, untuk merakit ini rahasianya juga elko bagian output. Nah, ini. Nah, elko bagian output itu yang sini ya. Nah, ini outputnya sini. Ini yang min, ini yang plus. Elko yang bagian output ini kita lepasin. Nah, masalahnya apa? Kalau kita lepasin gini, driver ini kalau pakai elko ini tegangannya menjadi
konstan ya. Tapi kalau elko outputnya sini kita lepas, dia tidak konstan ya. Jadi bisa mengikuti arus beban yang akan diceknya. Oke, ini elko nya yang bagian output sini saya lepas dulu, bagian sini. Ini output yang bagian plus. Nah, ini bagian plus ini saya potong ya, ini. Nah, terus kalau sudah kayak gini, kita siapin boxnya ini. Saya tidak menggunakan skema ya ini nanti. Nah, saya rasa ini alat ini cara menggunakannya, cara membuatnya cukup mudah. Nah, ini kita pasang jalur kabelnya yang AC ya, sini dan sini. Nah, kita pasang dulu, kita solder dulu. Pokoknya ditonton terus dan diperhatikan baik-baik ya cara merakitnya ini. Ini bagian kabel yang menuju ke jalur AC ya. Nah, ini saya masukin gini. Ini kalau sudah masuk kayak gini, kita bisa kasih apa ya, tali kayak gini ya. Ini fungsinya kalau kabelnya itu kita tarik gini, itu dia tidak lepas. Oke, ini sudah terpasang kayak gini. Saya lem dulu dengan menggunakan lem bakar aja ya. Saya lem dengan menggunakan lem bakar saja. Oke, setelah terpasang kayak gini, ini sudah terlem ya, udah dingin dan udah kuat banget. Sekarang kita solder di bagian output ini, output yang menuju jalur ke jack probe nanti. Ini yang bagian minnya. Oke, saya solder dulu sebagian sininya. Disimak. Kalau kurang paham dengan video ini, bisa di skip mundur videonya. Pokoknya alat ini nanti sangat berguna sekali. Kalau beli, ada belum ya? Saya juga kurang tahu. Kalau beli, ada mungkin kalau beli alat ini, tapi harganya pun juga sangat mahal. Bisa ratusan ribu ya. Oke, saya solder dulu di bagian sininya, jalur AC-nya. Oke, ini sudah terpasang kayak gini. Ini jalur AC-nya. Yang satu pasang lagi output bagian min-nya. Setelah ini, kita bisa sambung. Nah, ini LED AC ini ya. Jadi LED AC ini kita sambung di bagian output yang bagian plus ya. Output yang bagian plus sini. Ini masih ada sisa terdua. Nah, ini yang bagian plus ini kita sambung kabel yang LED AC yang satu. Satu ini menuju ke sini, dan yang satunya ini nanti menuju ke probe yang plus sini, yang warna merah. Yang warna merah sini. Nah, ini terserah mau yang ini karena jalurnya AC, jadi bolak-balik tidak apa-apa ya cara pemasangannya ini. Ini bisa kasih taruh di sini satu dan di sini satu. Oke, saya solder dulu. Oke, saya solder dulu di bagian sini ya. Ini yang plus. Nah, ini yang plus ke plus. Nah, sebenarnya ini sudah jadi dan bisa digunakan. Ini adalah test backlight. Nah, test backlight ini akan saya upgrade ya, lebih canggih lagi dengan menggunakan steker ini, steker jack speaker ini. Nah, ini sebenarnya kita ambil dua saja. Nanti kita ambil dua di bagian sisi yang bagian kanan ya, untuk jalur ke avometernya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, sekarang kita membutuhkan yaitu resistor ya, resistor atau air fuse yang bisa dipakai di driver kayak gini. Nah, ini kita butuh 2 biji ya untuk membuat project ini. Kita membutuhkan 20 biji resistor kayak gini. Nah, sekarang saya ambilkan dulu, saya siapkan 2 biji. Nah, seperti ini kita bentuk, kita gabungin secara paralel gini ya. Oke, saya lilit dulu, saya gabungin 2 menjadi 1. Nah, ini nanti kita sambungkan di bagian terminal pada speaker ini. Nah, nanti kita sambungin di bagian sini. Nah, ini kita sambungin di bagian yang plus ya, yang merah ya. Kita sambungin di bagian yang merah ini. Oke, saya sambungin dulu di bagian yang merah sini. Nah, ini sudah tersambung di bagian yang plus, yang merah. Nah, ini yang hitam, yang min. Kita kasih kabel dulu sedikit ya, pendek aja. Saya solder dulu, saya kasih kabel sedikit. Nah, setelah tersolder kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah,
jalur ini ada dua kabel. Ini yang bagian plus yang ada air fuse-nya sini, itu kita sambungin di jalur probe yang bagian merah yang plus, dan yang hitam ini yang min kita sambung di jalur probe yang bagian min yang sini ya. Cara pemasangannya kayak gitu. Nanti seperti apa jadinya kita tonton saja dulu ya. Ini saya ulangi lagi, ini yang merah di bagian merah sini, yang hitam yang min di bagian min. Nah sekarang kita sambung dulu ini di bagian di sini. Nah ini sebelumnya saya tempelin dulu di sini ya. Nah ini saya tempelin dulu di sini. Saya pakai lem aja ya, ini saya tempelin dulu. Setelah itu nanti kita solder. Oke, ini sudah saya solder dulu. Ini bagian plus, saya taruh di plus, dan yang hitam ini kabel hitam kecil ini pendek ini saya sambung di bagian output driver yang min yang hitam, atau jalur probe yang min yang hitam. Oke, ini alatnya sudah jadi ya, bentuknya kayak gini. Ini antik banget ya kayak gini. Nah, dimana-mana itu pasti tidak ada ini kayak gini. Nah, seperti apa cara memakainya dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, sekarang ini saya tutup dulu di bagian tutupnya. Saya kasih skrup dulu. Oke. Oke, alat ini sudah jadi ya. Nah, kita mau praktekin bagaimana cara menggunakan alat ini. Oke, sebentar saya lepasin dulu kabelnya. Nah, ini jalur AVO ini ya, kita membutuhkan avometer yang digital ya, kayak gini. Nah, ini alat ini nanti sebagai untuk mengecek berapa volt sih chip LED ini dalam satuan maupun dalam jumlah banyak kayak gini. Nah, kita membutuhkan avometer yang digital. Nah, chip LED ini nanti akan ketahuan berapa volt satu dan yang satunya. Nah, kita menggunakan avometer kayak gini sebagai alat detektornya ya. Sebenarnya gini bisa kita pakai dengan menggunakan voltmeter kecil yang itu. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, sekarang saya gunakan avometer. Nah, ini fungsinya dari jack speaker ini ya. Ini probe avometer yang sini, yang bagian merah, yang plus kita pasang di bagian yang merah pada steker speaker ini ya. Nah, ini yang hitam kita kasih tancapin yang hitam, yang merah kita pasang yang merah. Oke. Ini sekarang kita nyalain. Ini kita on kan. Nah, sekarang saya siapkan probenya untuk jalur ke sini. Ini yang bagian min dan ini yang bagian plusnya. Ini kalau sudah kayak gini, nah ini udah terbaca ya. Ini masih 00. Sekarang ini jalur PLN-nya. Ya, ini jalur dari sini ya. Jalur dari sini saya tancapin. Nah, dia akan terbaca voltnya sini, volt drivernya sini sekitar 285 ya. Ini 285. Maaf kurang jelas ya. Ini silau dari apa ya? Nah, ini kayak gini. Bentar, masih silau. Ini jelasan dikit ya. Nah, ini terbaca di sini. Ini adalah output driver, tegangan driver sebelum ada beban, yaitu 289 volt. Nah, sekarang enaknya alat ini, kalau yang kita buat ini, kalau kita ini konsletin, nah di avometer akan 0 ya. Di avometer akan 0, dan ini lubang kecil ini, nah ini yang saya sebutkan tadi, dia akan menyala. Karena apa? Ini tadi di dalamnya ada LED AC-nya ya. Nah, dia akan menyala ya. Nah, dia akan menyala di indikator avometer menunjukkan di 00. Nah, itu 00 ya. Nah, ini sekarang kita mau coba cek ini. Ini ada chip LED. Ini kapasitasnya berapa volt per satunya dan semuanya itu berapa volt. Kita bisa gunakan alat ini untuk mengecek semuanya ini. Nah, kayak apa cara pengecekannya? Sama dengan ini fungsinya dengan tes backlight itu ya. Jadi ini mudah banget, kita tinggal colokin. Nah, sekarang saya akan coba ya. Nah, dia akan menyala. Di avometer terbaca, sebentar. Aduh, sulit banget ini ya. Nah, ini di avometer terbaca di situ adalah 51 volt. Nah, ini kembali lagi ke 50 volt. 50 volt. Nah, jadi
bisa kita simpulkan kesemuanya ini kalau menyala semuanya itu butuh supply, butuh voltase, butuh volt ya. Ini 1 2 3 4 6 ini butuh 50 volt untuk menyalakan ini semuanya. Nah, kalau satunya bagaimana ini satuan ini? Nah, sekarang kita cek satuannya. Nah, kita cek satuannya ya, kita tinggal tancapin gini. Nah, kalau nggak menyala kita bisa balik gitu aja. Nah, ini menyala satu ya, menyala satu. Saya ulangin lagi. Nah, dia menyala satu. Ini kapasitasnya 8 ya, 8,8. Jadi katakanlah ini satu chip LED ini adalah kapasitasnya 9 volt ya. Yang 9 volt itu 8,8 itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita menggunakan LED AC. Nah, ini LED AC tipenya YN. Ini walaupun LED AC gini bisa kita nyalakan semuanya dengan menggunakan ini, tapi ya tidak akurat ya. Tidak akurat untuk LED AC karena ini udah ada drivernya. Ini udah ada drivernya, bisa menyala. Bisa menyala. Dan di situ ada ukurannya 0 ya, 0 karena ini. Nah, ini sudah ada rangkaiannya sini. Nah, sekarang kita coba satuan dari LED AC tipe YN ini, berapa volt. Nah, itu sudah terbaca ya, di situ terbaca itu 0,5. Nah, itu 5 volt ya. Nah, jadi LED AC tipe YN ini dia menggunakan chip LED 6 volt. Ya, saya ulangin ya. Nah, itu terbaca 5 ya. Nah, ini resistensinya adalah 1 volt. Karena 1 volt termakan dari LED AC yang ada di dalam sini tadi. Jadi, cara menghitungnya gitu. Kita cukup mudah ya. Nah, ini dia LED AC-nya sini, chipnya LED AC, chip LED AC jenis tipe YN ini adalah 12 volt. Maaf, 5 volt itu terbaca ya di avometer. Ini untuk tipe YN. Nah, sekarang untuk tipe yang BM ya. Ya, ini BM. Berapa chip satuannya, voltnya? Nah, kita bisa ukur dengan menggunakan alat ini. Nah, ini terang banget. Nah, itu dia dulur. Dia Nah, ini satuan dari chip LED AC ya. Nah, ini ya. Ini saya ulangin lagi ya. Saya ulangin lagi. Nah, ini menyala satu. Nah, ini kapasitasnya adalah 8,9. 8,9 volt. Nah, ini berarti bisa kita baca LED AC BM itu menggunakan chip LED 9 volt. Nah, fungsinya alat ini seperti itu kurang lebih. Nah, itu silahkan dikembangkan sendiri fungsinya dari alat ini. Oke, alat ini mudah banget cara membikinnya. Nah, ini udah ada proteksi. Saya matikan dulu. Caranya membikin kayak gitu. Kalau belum paham silahkan di skip mundur video ini ya. Kalau sampean semuanya bikin, nah, yang bagus jangan seperti saya karena ini hanya sekedar tutorial. Nah, kayak gini. Nanti saya akan bikin ini boxnya yang lebih gedean dikit. Jadi untuk memasang ini biar lebih mudah dan lebih rapi. Kalau sampean semuanya bikin, silahkan tirukan video ini. Di skip mundur pelan-pelan ditirukan, jangan sampai terbalik min plusnya. Oke, ini sekedar tutorial sedikit ya, walaupun sedikit semoga ada manfaatnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dulur.